Ngobrolin toleransi bersama ngobrol online toleransi bersama agen toleransi 9 Mei 2026. Hari ini kita akan ngobrol tentang sampah. Berapa minggu yang lalu ada info ya dari poster online bahwa rencananya di DKI itu akan nanti bulan Agustus 2026 itu TPST Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, itu hanya menerima sampah residu dari Jakarta. Dari Jakarta itu hanya menerima sampah residu. Jadi sampah organik, kemudian anorganik yang bisa didaur ulang atau di recycle itu tidak dibuang ke TPST Bantar Gebang. Jadi yang diterima hanya sampah residu. Jadi sampah residu itu dari keterangannya itu adalah sampah yang sudah tidak bisa diolah, sampah yang sudah bercampur gitu, yang sudah tidak bisa diolah kembali. Nah, itu kita kan nanti bisa dicek oleh teman-teman semua ya, apakah itu benar kan. Tapi kemungkinan bisa terjadi begitu kalau bisa akan dilaksanakan gitu wacana itu, karena mengingat TPST Bantar Gebang ini kan sudah banyak gitu, sudah kapasitasnya itu sudah melampaui kapasitasnya gitu dalam menampung sampah. Beberapa bulan yang lalu juga agen toleransi sudah mengupload ya berita di Twitter bahwa TPST Bantar Gebang ini ketinggian tumpukan sampahnya itu setara dengan 16 bangunan lantai berlantai 16. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali gitu sampah yang dibuang di sana. Jadi juga bercampur kan antara sampah organik, anorganik, residu, itu bercampur disatukan. Dan beberapa waktu yang lalu juga kita juga tahu kan infonya bahwa TPST Bantar Gebang ini sampahnya itu longsor dan menimbulkan korban jiwa. Jadi mungkin orang-orang yang sedang berada di sekitar situ kan banyak juga kan pemulung yang mengambil sampah, memilah sampah gitu di situ. Jadi kalau tidak salah, jadi terjadi korban jiwa pada peristiwa itu. Dan ini kita sangat prihatin sekali ya. Walaupun memang sudah sering diperingatkan bahwa tidak boleh ya mengadakan pemilahan sampah di tumpukan sampah itu gitu di Bantar Gebang itu, mengingat juga tumpukannya sudah sangat tinggi gitu. Tapi karena ada kepentingan usaha dari masyarakat juga, mereka mengambil
melakukan hal itu gitu. Kita menyayangkan ya. Kemudian saya jadi dari poster itu nanti info tersebut kita harus bersiap-siap. Yang saya ingin sampaikan gitu kan, berbagi untuk sharing dengan teman-teman. Jadi kalau kami sendiri agen toleransi, mewakili agen toleransi ya, saya mungkin sebagai agen toleransi setuju gitu dengan program tersebut gitu. Jadi kan itu artinya akan dilakukan pemilahan sampah ya kan, akan dilakukan pemilahan sampah di masyarakat. Jadi dari masyarakat, dari sumbernya yaitu masyarakat masing-masing di tiap rumah dan di tiap mungkin di tempat usahanya atau di kantor itu sudah dilakukan pemilahan sampah, antara sampah anorganik, terus kemudian organik, sampah organik ya, seperti daun yang berasal dari alam ya kan, daun, kemudian sisa-sisa sayuran, kemudian sisa makanan ya, itu dipisahkan. Kemudian juga dipisahkan juga anorganik seperti botol, kemudian yang bisa didaur ulang. Yang anorganik itu bisa didaur ulang, yang bisa di reuse, di recycle, seperti kertas, karton, sampah plastik, masuk botol plastik, kemudian biasanya botol kaca ya, atau kaca gitu ya, juga limbah beracun yang kita sebut B3 itu, yang limbah beracun, contohnya seperti baterai, kemudian lampu, bohlam gitu. Nah itu dipilah-pilah. Nah kita mau bicara lagi nih, nanti ada ini baru kemarin ya, Kamis ini, hari Kamis 7 Mei itu ada berita juga, Gubernur DKI Jakarta rencananya akan melakukan sudah mengeluarkan si instruksi gubernur ya untuk melakukan pemenahan, mereka melakukan pemenahan, yaitu dengan mewajibkan warga Jakarta memilah sampah menjadi 4 kategori. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung ini akan memperlakukannya rencana tersebut mulai hari Minggu besok, tanggal 10 Mei 2026. Jadi secara resmi itu akan dimulai programnya. Pemilahan sampah ini untuk menjadi gerakan masif di DKI Jakarta. Karena katanya hampir 50% sampah DKI Jakarta ini adalah sampah organik katanya. Jadi nanti kita akan bicarakan ya, nanti gimana nih masyarakat untuk tindak lanjutnya masyarakat, kan kita mau bahas itu kan. Nah ini bagus sebenarnya kan, ini memang harusnya seperti itu. Setiap sumber pencipta sampah seperti rumah tangga, kantor dan lain-lain itu memang melakukan pemilahan sampah. Tapi nanti juga nanti kita akan bahas nih gimana ini caranya nih masyarakat bisa misalnya tidak bisa dibuang
kalau hanya TPST Bantar Gebang itu hanya menerima residu, sampai residu itu yang sudah bercampur, yang tidak bisa didaur ulang ya. Misalnya popok, popok, kemudian misalnya pembalut wanita, terus tisu, dan apalagi ya gitu. Itu yang dimaksud dengan residu itu tidak, itu hanya itu yang bisa dibuang ke TPST Bantar Gebang. Nah, berarti kan sampah organik dan anorganiknya ini akan harus dipikirkan kemana nih harus dibuang kan, bagaimana nih harus dibuang atau dikelolanya gitu. Kalau sampah organik kan bisa ini kan bisa bisa kita olah kan menjadi pupuk ya kan, bisa diolah menjadi pupuk, bisa dengan nanti ada caranya ya, bisa juga nanti jadi biodigester, bisa juga kan menghasilkan ini kan, bisa menghasilkan gas juga kan ya, yang nanti bisa kalau ditumpukan sampah itu nanti dari penumpukan sampah organik itu dengan cara tertentu, dengan pemilahan bahan-bahan organik yang tertentu juga gitu, itu bisa jadi kompos dan bisa juga menghasilkan gas, bisa untuk bisa buat memasak juga kan itu gasnya tersebut. Saya juga pernah mengamati gitu pembuatan pengolahan sampahnya untuk menjadi gas yang bisa dipakai untuk memasak. Jadi dialirkan lewat pipa dari digesternya, dari bisa berupa tong gitu kan, nanti dialirkan bisa jadi ke kompor, nanti bisa jadi bisa buat masak gitu. Jadi gas itu nanti dinyalakan di kompor, bisa untuk memasak seperti biasa rumah tangga. Nah, kemudian bisa jadi kompos. Nah, bisa juga nanti bisa untuk maggot ya, untuk makanan maggot itu dari telur larva dari lalat ya, lalat, kalau salah lalat hitam ya, black soldier itu. Jadi itu bisa buat pakan ternak juga. Jadi dia diberi pakan itu sampah organik. Nah, itu ada cara pengolahannya yang tertentu ya, ada caranya, nggak juga sembarangan mencampur sampah organik gitu kan, ada pemilahannya sendiri juga. Misalnya ada caranya juga, yang salah satunya misalnya sampah organik itu sampah kalau limbah dari hewani itu sebaiknya dipisahkan, jadi tidak dicampur gitu kalau untuk pembuatan pupuk organik ya, kompos gitu, tidak disertakan. Nah, jadi nanti kita bisa membaca atau kita bisa belajar kan gitu untuk pembuatannya ya. Nah, itu sementara kan begitu. Nah, sekarang kalau yang organik ini, kalau kata Gubernur Jakarta ini juga, kalau yang organik ini kan bisa sekarang ini sedang digiatkan kan bank sampah ya. Jadi sampah plastik kayak botol-botol plastik dan lain-lain itu ada bank sampahnya biasanya di tiap RW. Di tiap RW itu ada bank sampah. Jadi nanti
masyarakat dari tiap rumah tangga itu menyetor, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nyetor sampah-sampah anorganiknya seperti plastik ini, dan juga kertas, juga misalnya ada kertas, ada karton. Nah itu ke bank sampah. Nah itu nanti kita ada penampungnya, nanti akan disalurkan ke penampung yang selanjutnya gitu. Itu bisa, ya kan? Itu bisa dilakukan dan memang sudah dilakukan, dan harus juga mungkin itu bisa digalakkan lagi gitu. Nah kalau yang residu ini kan kalau limbah beracun ini, B3 ini ya, limbah yang bahan berbahaya dan beracun itu B3 itu, dan itu punya akan disalurkan sendiri ke tempat yang khusus gitu nanti. Nah itu nanti pengumpulannya ini kita akan nunggu ya, kemana nih kalau limbah beracun gitu. Kalau residu sudah bisa dibuang ke TPST Bantar Gebang itu ya kalau untuk Jakarta. Nah yang sekarang yang kita mau bahas nih sekarang ya, yang penting juga nih adalah adalah organik, sampah organik nih. Kalau anorganik tadi plastik dan lain-lain, kertas, kardus itu kan bisa ada bank sampah, kemudian ada penyalurnya, nanti disalurkan mana gitu kan. Nah itu kan juga harus pemerintah juga perlu membantu. Nah yang perlu dibahas sama kita adalah pemerintah itu juga harus mencari solusi gitu. Ini bagaimana nih masyarakat nih yang disuruh milah sampah dari sekarang kan, biasanya langsung buang ke tong sampah, nanti diambil. Kalau di Jakarta biasanya diambil oleh tukang sampah yang sudah bekerja sama dengan RT, RW, mengambil tiap seminggu berapa kali, mengambil dari rumah, kemudian dibuang gitu kan. Itu sampah segala macam gitu. Nah sekarang kalau misalnya ada pemilahan sampah, kemudian yang menurut saya nih, yang sebagai agen toleransi, juga kita perlu peran pemerintah untuk mencari solusinya. Mengingat ya di Jakarta ini kan rumah-rumah penduduk kebanyakan, mungkin banyak ya, atau kebanyakan tuh tidak punya lahan yang cukup luas untuk mengolah sampah organik. Nah ini yang perlu kita pikirkan, sampah organik nih mau dikemanakan gitu. Kalau di lingkungan perumahan seperti rumah di Jakarta ini yang bias kebanyakan tidak lahan rumahnya ini tidak cukup punya lahan terbuka yang ada tanahnya ya kan, untuk bikin kompos, pupuk itu kan sebenarnya kan bisa ditanam di tanah ya kan. Bisa kita bikin biopori misalnya, atau bikin lubang kemudian dimasukkan sampah organik tersebut dengan kriteria tertentu. Nah sehingga bisa jadi pupuk. Terus bisa juga dengan pakai pot kan, dimasukkan ke dalam pot yang dalam tanahnya, nanti dia akan hancur sendiri, akan menjadi pupuk secara akan menjadi pupuk secara alami. Nah ini kan yang menjadi permasalahan, lahan ini, keterbatasan lahan untuk kalau di Jakarta. Jadi ini ya maksud saya, kalaupun kita punya lahan di Jakarta ya, di lahan di rumah,
Tapi seberapa ya lahannya? Mungkin karena mungkin juga tidak bisa menampung dengan baik sampah-sampah yang dihasilkan oleh tiap-tiap rumah tangga masing-masing. Karena setahu saya laju kecepatan terciptanya sampah di setiap rumah tangga nih, produksi sampah di rumah tangga itu lebih cepat atau bahkan jauh lebih cepat daripada laju kecepatan proses terjadinya pupuk, proses jauh lebih cepat gitu. Jadi proses pemupukannya ini belum selesai mungkin ya, atau perlu lahan belum selesai tapi sudah masih penuh, sudah ditambah lagi, jadi makin menumpuk. Nah itu kan kalau bisa jadi bau ya kalau tidak teratasi dengan baik. Perlu lahan yang lebih luas, maksudnya karena kecepatan terciptanya yang kita produksi sampah itu kan kita ini biasanya lebih cepat gitu yang dikhawatirkan. Nah itu harus ada solusi dari pemerintah. Jadi kami minta solusi dari pemerintah, bagaimana ini keterbatasan lahan di masyarakat di Jakarta ya. Jadi misalnya kalau solusinya ya, kalau yang terpikirkan oleh saya itu ya, pemerintah harus juga salah satunya gitu menyediakan lahan, mungkin bekerja sama dengan pemerintah itu maksudnya pemerintah ini maksud saya pemerintah daerah ya, pemerintah daerah Pemda DKI itu memberikan solusi, pemerintah pusat juga pemerintah DKI khususnya itu memberikan solusi gitu, gimana nih untuk penanggulangan sampah organik aja dulu. Ini kan bisa busuk, bau ya kan, mengganggu kalau tidak bisa terproses dengan baik, tidak bisa dikelola dengan baik, tidak bisa diolah dengan baik, karena keterbatasan lahan itu juga sih yang utamanya ya. Nah jadi pemerintah khususnya pemerintah DKI Jakarta itu menurut saya perlu gitu kan berkoordinasi dengan pemerintahan di bawahnya seperti kecamatan, kelurahan sampai ke RW RT gitu. Ini bagaimana nih penanggulangan sampah organiknya ini. Jadi mungkin salah satunya ya yang terpikirkan itu oleh saya, bisa disediakan lahan di mungkin lahan pemerintah untuk tempat pengolahan sampah organik. Nah itu teknis untuk pengolahannya seperti siapa yang melakukannya itu nanti kan bisa didiskusikan kembali ya, bisa juga bagaimana misalnya dengan warga atau Pemda DKI yang menyediakan itu dan memikirkan dan menyediakan fasilitas itu. Jadi warga tuh sebenarnya menurut kami sebagai agen toleransi itu warga itu kewajibannya terutama hanya melakukan pemilahan sampah dari rumah. Kalau kata
kata Gubernur DKI ini kan, warga Jakarta wajib memilah sampah. Nah, nanti ada kewajiban warga Jakarta untuk memilah sampah menjadi 4 kategori itu, ya kan, yang organik, anorganik, limbah beracun, dan B3 dan residu gitu. Jadi jangan sampai pemerintah atau Pemda DKI ini tidak memberikan solusi pada masyarakat untuk pengelolaan sampah ini yang sekarang akan dilakukan pemilahan ini. Jadi ini juga ya yang yang perlu diperhatikan gitu untuk kebijakan yang akan dijalankan ini. Jadi pada dasarnya warga masyarakat DKI ya khususnya terutama saya sebagai agen toleransi sangat mendukung pemilahan sampah ini. Bahkan seharusnya memang dari dulu seharusnya dilakukan pemilahan sampah dari rumah. Kalau tidak bisa bahaya ini. Sudah kemarin kan sudah berkali-kali ini TPST Bantar Gebang ini jadi tempat pembuangan sampah terpadu yang DKI Jakarta membuang ke sana tuh sudah longsor ya. Nah, ini sudah harus cepat ditanggulangi. Ya, mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika nanti ada masukan, saran atau sanggahan, silahkan bisa memberikan masukan tersebut di media sosial Agen Toleransi dan juga ke email Agen Toleransi. Baik teman-teman semua, terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Tetap berpikir jernih, mensucikan kita selalu berusaha mensucikan hati dan mengaktifkan berpikir dengan menggunakan akal sehat. Salam toleransi. I'm you. Dah.